Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Lina Afifah Rahayu dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dalam kesempatan kali ini, insya Allah saya akan mencoba untuk menjelaskan apa itu rukun Islam. Rukun Islam di dalam Islam sendiri terdiri dari 5 poin, yaitu yang pertama syahadat, terus kemudian yang kedua sholat, yang ketiga ada puasa, yang keempat zakat, dan yang kelima adalah haji bagi yang mampu. Nah, untuk yang pertama yaitu kalimat syahadat. Nah, seperti yang tertera dalam PPT, kalimat syahadat yang bunyinya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul utusan Allah. Nah, yang tertera dalam PPT yaitu kalimat syahadat. Kalimat syahadat tersendiri yang bunyinya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul utusan Allah. Nah, mengapa dalam rukun Islam tersendiri kalimat syahadat itu urutannya yang pertama? Nah, karena kalimat ini merupakan kalimat yang pertama yang menjadi bentuk persaksian bahwa seorang telah menyatakan mantap untuk menjadi seorang muslim atau masuk ke dalam Islam. Nah, jadi jika seseorang ingin masuk ke dalam Islam, menjadi seorang muslim, syarat yang utama yaitu membaca kalimat syahadat, yaitu tadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, dengan bersyahadat harusnya seseorang itu sudah mantap, karena mantap bahwa Tuhan itu Allah. Nah, tidak ada Tuhan selain Allah. Terus kemudian juga mantap bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul utusan Allah. Nah, terus kemudian lanjut yang kedua, yaitu rukun Islam yang kedua yaitu sholat. Nah, definisi dan pengertian sholat fardu atau wajib 5 waktu. Nah, sholat fardu adalah sholat dengan status hukum fardu, yakni wajib dilaksanakan. Sholat fardu sendiri menurut hukumnya terdiri atas 2 golongan, yakni fardu ain, yakni yang diwajibkan kepada individu, termasuk dalam sholat ini adalah sholat 5 waktu dan sholat Jumat untuk pria. Nah, yang kedua yaitu sholat fardu kifayah, yakni yang diwajibkan atas seluruh muslim namun akan gugur dan menjadi sunnah bila telah dilaksanakan oleh sebagian muslim lainnya. Nah, sebelumnya teman-teman tahu kan kalau yang dikatakan wajib itu seperti apa? Nah, yang dikatakan wajib itu apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala dan ketika tidak dikerjakan maka akan mendapatkan dosa. Terus lanjut kepada rukun Islam, poin ketiga yaitu puasa. Nah, arti puasa menurut bahasa adalah menahan. Menurut syariat Islam, puasa adalah suatu bentuk aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menahan diri dari makan, dengan cara menahan diri dari minum, hawa nafsu, dan lain-lain, dan hal-hal lain yang dapat membatalkan puasa sejak terbit matahari atau fajar atau subuh hingga matahari terbenam atau maghrib dengan berniat terlebih dahulu sebelumnya. Nah, puasa juga ada macam-macamnya, yaitu puasa wajib dan puasa sunnah. Nah, untuk lebih mengetahui tentang puasa, nanti teman-teman bisa belajar sendiri ya, belajar mandiri. Terus kemudian, rukun Islam yang selanjutnya yaitu zakat. Nah, zakat sendiri adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima
seperti fakir miskin dan semacamnya sesuai dengan yang ditetapkan oleh syariah. Zakat tersendiri ini bersifatnya wajib. Nah, maka apabila setiap orang yang menunaikan zakat akan mendapatkan pahala dan yang tidak melaksanakannya akan dihitung sebagai dosa. Allah telah menjanjikan banyak keutamaan bagi orang yang membayar zakat. Nah, terdapat 2 jenis zakat yang wajib ditunaikan, yakni zakat fitrah dan yaitu zakat yang menjelang Idul Fitri dan zakat mal atau zakat harta. Nah, keutamaan yang dijanjikan oleh Allah kepada setiap orang membayar zakat yaitu diantaranya yang pertama menyempurnakan agama. Nah, terus kemudian yang kedua masuk surga. Nah, ini juga dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 162 juga sudah dijelaskan. Terus kemudian yang ketiga yaitu ampunan. Dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 12 disitu juga sudah disebutkan. Nah, Allah berjanji mengampuni dosa-dosa orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, beriman kepada Rasul, dan meminjamkan pinjaman yang baik. Nah, terus kemudian yang keempat yaitu petunjuk dan hidayah. Nah, dalam Al-Quran juga sudah disebutkan ya, dalam surat At-Taubah ayat 18, Allah menyebutkan orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain Allah, termasuk dalam golongan orang yang mendapat petunjuk. Terus kemudian yang kelima yaitu menambah harta. Nah, saat mengeluarkan sebagian harta untuk membayar zakat, Allah menyambut amalan itu dengan tidak akan mengurangi harta. Justru, harta yang dimiliki akan berkembang dan penuh berkah. Dalam hadis riwayat Muslim disebut, sedekah termasuk zakat tidak akan mengurangi harta. Ini untuk menyucikan harta yang dimiliki secara keseluruhan. Terus untuk rukun Islam yang terakhir yaitu menunaikan haji bagi yang mampu. Nah, ibadah haji adalah bentuk ritual tahunan yang dilaksanakan kaum muslimin sedunia yang mampu secara material, fisik, dan keilmuan dengan berkunjung dan melaksanakan beberapa kegiatan di beberapa tempat di Arab Saudi pada suatu waktu yang dikenal sebagai musim haji atau Bulan Dzulhijjah. Hal ini berbeda dengan ibadah umroh yang biasanya dilaksanakan sewaktu-waktu. Nah, dalam Quran surat Ali Imran ayat 97 sudah dijelaskan bahwa perintah melaksanakan haji adalah wajib bagi yang mampu dan sekali dalam seumur hidup. Maksud dari mampu adalah secara material, yaitu cukup untuk biaya dirinya sendiri maupun untuk keluarga yang ditinggal, dan mampu secara fisik atau sehat selama melaksanakan ibadah haji. Nah, di samping 2 hal tadi juga tersedia transportasi yang aman menuju ke Mekah. Bagi umat Islam yang sudah mampu akan tapi tidak melaksanakan haji, maka akan mendapatkan dosa karena sudah meninggalkan kewajibannya. Ya, begitu yang bisa saya sampaikan dari rukun Islam. Semoga ilmunya bisa bermanfaat ya, bermanfaat bagi saya, bermanfaat bagi yang membaca dan mendengarkan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.